لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayahnya serta anugerahnya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat memperpanjang iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, kita kembali akan melanjutkan bahasan kita dengan kata hikmah berikutnya, yaitu kata hikmah ke-93, di mana dalam kata hikmah ke-93 tersebut Imam Ibnu Athaillah Iskandari secara spiritual kembali memberitahu kita bagaimana caranya kita mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bahkan sebenarnya wujud nyata dalam diri dan jiwa kita di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, jika di dalam ilmu tasawuf, jika di dalam ilmu tauhid kita diajari oleh para ulama untuk menghafal yang namanya sifat-sifat Allah dan juga Asmaul Husna, ya. Ada 20 sifat wajib bagi Allah, kita hafalkan itu tiap hari. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bin nafsihi wahdaniyah, dan seterusnya. Nah, kita hafalkan itu. Begitu juga dengan Asmaul Husna, kita menyebut Allahul ladzi la ilaha illahu hayyul qayyum, ya, al-karimul ghaffar, ar-rahmanur rahim. Kita sebut satu persatu dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Sedangkan di dalam ilmu tasawuf setiap hari Bapak Ibu
nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nyata dalam diri manusia. Tidak usah dihafal, tapi dia nyata ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuman karena kita tidak tahu ilmunya, kadang-kadang meskipun sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membersamai kita di dalam setiap tarikan nafas yang masuk ke dalam tubuh kita dan juga hembusan nafas yang keluar dari tubuh kita, akhirnya kita tidak bisa mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai sifat dan namanya tersebut. Maka disinilah Imam Ibnu Athaillah Iskandari punya kepentingan besar untuk memberitahu umat, tidak usah lelah-lelah, tidak usah capek-capek cari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke sana kemari. Toh pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dekat pada diri dan jiwa manusia kita sendiri. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid, kami lebih dekat kepada manusia daripada urat nadinya sendiri. Sedekat itu sebenarnya Allah. Tapi karena lemahnya ilmu spiritual kita, sedekat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita masih belum terasa, ya. Gak kerasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya begitu dekat dengan kita. Dampaknya apa kemudian? Kita tidak sungkan-sungkan, tidak malu-malu mendurhakai Allah, gak taat sama Allah. Padahal kalaulah kita yakini betul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dekat min hablil warid daripada urat nadi kita sendiri, dan ia mengetahui apapun yang kita lakukan, dan mungkinlah Bapak Ibu kita kemudian ogah-ogahan dalam melakukan perintah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nah, itulah sebab Imam Ibnu Athaillah merasa punya kepentingan untuk memberitahu kita, ya, kapan Allah menampakkan sifatnya yang seperti ini, dan juga di dalam lain waktu menampakkan sifatnya yang seperti itu dalam kehidupan kita. Ada dua kunci yang disebut oleh Imam Ibnu Athaillah dalam kata hikmah yang ke-93 ini. Yang pertama, mata a'toka ashhadaka birrahu, dalam kondisi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat. Nah, ini dijelaskan kemudian ya oleh Imam Ibnu Athaillah, ai mata a'toka maulaka ayyuhal murid. Makna dari ungkapan tadi, kapan saja a'toka, ya, maulaka, Tuhan kita, Tuhan kita dan Tuhan kita sekaligus memberikan kita sesuatu, ayyuhal murid, kepada kita semua wahai para murid, ma turidu ashhadaka birrahu. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya ingin memperlihatkan kepada kita sifat-sifat baik yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu berdoa, kemudian doanya dikabulkan. Di saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memanifestasikan sifat baiknya agar nyata wujud dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, orang yang diberi nikmat nggak tahu syukur, itu ngundang murka Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mau mengabulkan apa yang dia minta, diberikan kita hidup, diberikan kita nyawa, diberikan kita bernafas, ya, fasilitas hidup semuanya diberi sama Allah. Tapi kemudian tidak kita syukuri semua fasilitas hidup itu hanya akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian?
karena setiap kali Allah Subhanahu wa taala memberi, hakikatnya Bapak Ibu, ma turidu asyhadaka birrahu. Allah kepingin menampakkan, menyaksikan kepada kita semua sifat-sifat baiknya Allah. Ai sifatihil atau birriyatillati taqtadil birra, yaitu semua sifat-sifat yang baik yang ada di dalam diri Allah, yang dengan sifat-sifat baik tersebut Allah juga menghendaki kebaikan dalam kehidupan kita manusia. Contohnya apa? Minal judi, Allah itu punya sifat dermawan, senang memberi. Wal karami, juga punya sifat mulia. Al-jud wal karam ini Bapak Ibu saling berkelindan, saling berkaitan. Allah sering kita sebut Al-Karim, bahkan firman-Nya kalamullah yang tertulis di dalam Al-Quran kita sebut dengan nama Al-Quranul Karim. Al-Karim itu mulia karena banyak memberi. Nah, jadi di dalam kosakata bahasa Arab Bapak Ibu, mulia itu ada dua penyebutannya ya. Ada syarif, ada karim. Kalau syarif itu mulia karena keturunan, anak bangsawan, anak ulu balang, itu orang Arab menyebutnya syarif kalau laki-laki. Kalau perempuannya syarifah. Itulah sebab kenapa keturunan Nabi itu disebut syarif. Tapi kalau di Aceh diganti menjadi sayyid laki-lakinya ya, perempuannya tetap disebut dengan syarifah, tidak dengan sayyidah. Itu karena mulianya mereka, mulia keturunan, mulia darah. Sedangkan Allah lam yalid wa lam yulad, tidak punya keturunan dan tidak diperanakkan Allah. Maka Bapak Ibu boleh periksa dalam sifat Allah, dalam Asmaul Husna, tidak ada yang namanya syarif dalam asma'nya Allah. Tidak ada Bapak Ibu, dalam 99 Asmaul Husna itu namanya syarif. Karena itu bertentangan betul dengan lam yalid wa lam yulad dalam surat Al-Ikhlas. Sebagai gantinya Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat karim. Nah, karim itu mulia tapi bukan karena keturunan, mulia karena banyak memberi. Nah, di tengah masyarakat kita Bapak Ibu ada orang bukan anak bangsawan, bukan anak ulu balang, bukan anak ampun ya, dan juga bukan keturunan sayyid ataupun syarifah, tapi oleh masyarakat dihormati. Kenapa beliau-beliau ini dihormati? Kontribusinya ya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik pikiran maupun hartanya, bahkan tenaganya dicurahkan untuk memberikan kemaslahatan kepada banyak masyarakat. Orang seperti ini disebut dengan karim ya. Jadi pada diri Allah Subhanahu wa taala itu ada sifat al-jaud, maknanya dermawan, senang memberi. Al-Karim yang mulia, mulianya Allah karena tadi senang memberi. Wal-Lutfi, maha lembut. Allah Subhanahu wa taala itu sangat lembut ya kepada hambanya. Wal-Atfi, merangkul, tidak mudah marah Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwi dzalika, dan sifat-sifat baik yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ngitung-ngitung, walaupun kata Allah sendiri dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, kalau kita coba-coba hitung dengan bagus, dengan sempurna, semua nikmat Allah yang Allah beri dalam kehidupan kita manusia nggak akan terhitung Bapak Ibu. Tapi kalaulah kita coba ikhtisar, pukul ratakan dalam kehidupan kita, mana lebih banyak nikmat dengan musibah, hakul yakin Bapak Ibu,
sebenarnya dalam kehidupan kita itu nikmat jauh melampaui daripada musibah. Ya, sering kita mendapatkan nikmat daripada musibah. Musibah itu kan kadang-kadang saja. Ya. Ujian itu diberi sama Allah itu kadang-kadang saja. Tidak tiap hari pun kita kena musibah. Tapi nikmat Bapak Ibu tiap hari. Kalau tanpa ada nikmat Allah, bahkan subuh ini pun Bapak Ibu tidak kebangun, nah, mungkin sudah mati ya. Atau tanpa nikmat Allah, Bapak Ibu tidak mungkin bisa bergerak pergi menunaikan sholat subuh berjamaah ke masjid. Itu semua nikmat Allah itu Bapak Ibu. Nah, setiap energi, setiap tarikan nafas, hembusan nafas, ya. Pakaian yang kita pakai itu sebenarnya nikmat Allah. Tapi Bapak Ibu, nikmat-nikmat yang kecil yang sering berulang-ulang terjadi dalam kehidupan manusia sudah dianggap barang lumrah sehingga kurang disyukuri. Nah, itu kesalahan manusia gitu Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang sudah dianggap lumrah, nah, manusia itu cenderung mengingkarinya sebagai nikmat. Punya kecenderungan seperti itu. Tapi kalau ada sesuatu yang belum dia miliki, nah, kemudian diberi sama Allah, baru itu dihitung sebagai suatu nikmat. Itu kesalahan. Apapun yang telah diberi sama Allah, sekecil apapun benda itu Bapak Ibu, itu adalah nikmat yang pantas, yang patut kita syukuri di dalam kehidupan kita. Dan Allah melalui nikmat-nikmat tersebut menampakkan apa? Turidu ashhadaka birrahu. Dia ingin memperlihatkan betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau ada orang yang kita hormati mau menampakkan kemurahan hatinya, Bapak Ibu cuek, kira-kira marah enggak itu? Datang misalnya Pak Bupati ke masjid kita, mau berbaik hati dia dengan kebijakannya, bantu komplek ini, bangun itu. Kemudian Bapak Ibu sebagai warga komplek ini cuek, nggak menyambut Bupati. Nah, padahal Bupati sebelum ngetok palu untuk buat infrastruktur ini itu di komplek kita itu pengorbanannya banyak sekali. Marah dengan tim sesnya lah, harus berdebat dengan anggota dewan di DPRK Kabupaten Aceh Besar lah. Ya, belum lagi terjadi kecemburuan sosial daerah-daerah lain lah. Nah, tantangannya banyak bagi seorang bupati sebelum bawa hadiah infrastruktur ke komplek kita, Pak. Tapi Pak Bupati akhirnya tetap kekeh, ini Mesra Agung harus dibantu. Nah, jalannya yang sudah rusak kita bongkar semua, jangan kita tambal sulam. Nah, karena kalau kata Pak Anwar, orang di Mesra Agung ini banyak pensiunan. Nanti kalau ditambal sulam lebih tinggi jalan daripada rumah. Nggak sanggup lagi naikkan rumah. Udahlah dibongkar semua jalannya, sehingga jalan nggak lebih tinggi daripada rumah. Sudah mau seperti itu dibuatnya sama Pak Bupati, Bapak Ibu. Datanglah Pak Bupati kemari, Bapak Ibu semua nggak menyambutnya, nggak ada kata selamat datang, nggak ada minimal satu buah spanduk, atau nggak buat acara dikit, minimal kalau nggak kuah belangong ya ala kadarnya. Itu kira-kira marah nggak Pak Bupati? Marah Bapak Ibu. Nah, boleh jadi itu proyek terakhir yang akan diterima sama komplek Mesra Agung selama dia menjabat sebagai bupati. Begitu juga Allah. Allah kalau sudah memberi Bapak Ibu, maknanya apa? Ingin menampakkan sifat baiknya dalam kehidupan kita. Maka dimintanya kita untuk bersyukur. Ya, banyak-banyaklah kita bertahmid. Ya, moga-moga kalau rezekinya banyak, nikmatnya banyak, bukan hanya untuk kita, tetapi juga kita bisa berbagi. Nah, jadi kenapa ya orang Aceh itu kalau dapat nikmat sedikit, ya pasti berbagi.
Caranya bagaimana? Ya dengan kenduri, Bapak Ibu. Ya, kenduri itu cara orang kita untuk berbagi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri dalam kehidupan kita, ya. Maka jarang betul ya saya dengar atau bahkan tidak ada kalau niatnya benar, ikhlas karena Allah, kenduri untuk memberikan rasa nikmat yang sama dengan sesama. Bapak Ibu pernah dengar orang buat kenduri kemudian setelah itu jatuh bangkrut? Kan nggak ada, Pak. Ya, orang buat kenduri itu ekonominya tetap baik-baik saja. Kenapa? Ya karena dengan kenduri itu mau nggak mau Bapak Ibu terjalin yang namanya silaturahim. Dan silaturahim itulah kata Rasulullah sebagai kunci pembuka rezeki, ya. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yusha'alahu fi athari falyasil rahimahu. Nah, disuruhnya kita untuk menyambung tali silaturahim. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, ya. Jadi setiap kali Allah memberi, tandanya apa? Allah kepingin kita menyaksikan sifat dirinya yang maha baik. Dengan sifat maha baik yang ada dalam diri Allah, dimintanya kita mensyukurinya, ya, mensyukuri segala anugerah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri dalam kehidupan kita. Yang kedua, wa mata mana'aka asyhadaka qahrahu. Dan setiap kali Allah Subhanahu wa taala tidak memberi apa yang kita minta, asyhadaka qahrahu, Allah menampakkan sifat qaharnya, sifat kemaha perkasaannya di dalam kehidupan kita. Wa mata mana'aka asyhadaka qahrahu ay sifatuhu al-qahriyah, allati taqtadi al-qahru. Pada saat kita meminta Allah nggak beri, kadang ada puluhan tahun kita berdoa munajat Allah juga nggak beri-beri. Allah ingin kasih tahu yang determinan dalam kehidupan kamu manusia bukan kamu, bukan keinginan kamu. Yang menjadi faktor determinan penentu segala-galanya kehidupan manusia adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin bagi tahu itu. Kamu manusia boleh merencanakan apapun, melakukan apapun, berdoa apapun, mengusahakan apapun. Tapi kalau itu enggak disetujui dengan kehendaknya Allah, maka yang menang itu adalah kehendaknya Allah, bukan kehendaknya kita manusia. Nah, itu namanya sifat qahriyah, sifat memaksanya Allah, keperkasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu, ya, kal kibriya di sini dikasih contoh. Di antara sifat qahriyahnya Allah apa? Al kibriya. Allah itu wajib sombong, Pak. Jadi kalau Allah itu tidak sombong, bukan Tuhan itu. Ya, misalnya mohon maaf ini ya, orang Kristen itu meyakini Isa sebagai putranya Tuhan disalib. Ya, kok Tuhan disalib? Dia tidak bisa lindungi diri dia sendiri, bagaimana cara dia melindungi kita umat? Ya, Tuhan itu wajib sombong, wajib tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengalahkan dirinya, maka konsekuensinya sombong, ya kan? Tapi manusia Pak mau sombong apa? Saya baru dapat ungkapannya dari Imam Ali bin Abi Thalib. Kenapa manusia itu pantas sekali tidak sombong? Kenapa manusia itu sama sekali nggak pantas untuk sombong? Karena kata Imam Ali bin Abi Thalib, manusia itu hakikatnya hanya setumpuk tanah yang diberi nyawa. Jadi nggak beda sebenarnya Pak kita dengan tanah yang ada di pot, yang kemudian tumbuh di dalam pot itu bunga mawar, nggak ada beda sebenarnya. Bedanya apa? Kita setumpuk tanah yang diberi nyawa, itu saja bedanya. Atau kalau kata Rasulullah, wa kaifa tatakabbaru ala rabbika faqad kharajta min makhrajil bauli marratain. Bagaimana kita mau bersikap sombong di hadapan Allah?
Padahal kita sendiri Bapak Ibu sudah keluar dari lubangnya kencing sebanyak 2 kali. Ya kan? Salah satu tubuh manusia yang paling hina itu apa Pak? Lubang kencing. Semua kita tanpa pengecualian Pak. Semua kita sudah keluar dari lubang kencing sebanyak 2 kali. Yang pertama lubang kencing bapak kita, yang kedua lubang kencing ibu kita. 2 kali sudah. Kecuali anak sekarang ada yang lewat jendela lahirnya Pak. Ya, kalau dulu kan semua lewat pintu ya Pak ya. Nah, kalau sekarang ada yang lewat jendela, bukan lagi lewat lubang kencing. Ya, jadi di antara beberapa sifat qahriyahnya, ya, sifat perkasanya Allah apa? Al-kibriya, Allah itu sombong, angkuh. Al-izzah, perkasa. Istighna, maha kaya, tidak perlu kepada makhluknya yang lain. Nah, jadi Allah itu qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri, tidak butuh kepada faktor makhluk, ya. Fahuwa fi kulli dzalik. Nah, sebelum masuk ke situ ya. Jadi kita jelaskan terlebih dahulu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala mencegah kita dari apa yang kita inginkan, pada saat itu Allah ingin memberitahu kita, manusia, kamu bisa merencanakan apapun, tapi kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka nggak akan jadi. Nah, maka kita Bapak Ibu jangan mudah menjadi orang berputus asa saat nggak diberi apa yang kita minta. Saat itu Allah sejatinya bukan minta kita untuk berputus asa, tapi Allah sedang minta kita untuk memahami sifat qahriyahnya Allah. Allah ingin menampakkan kamu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu, akhir-akhir ini beberapa Jumat ini saya sering sekali menyampaikan itu. Banyak orang nggak bisa paham bahwa kan kita di dalam syariat Bapak Ibu diperintahkan oleh Allah untuk memilih pemimpin yang paling ideal, ya kan? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Meskipun pemimpin ideal itu tidak dirinci di dalam Al-Quran maupun hadis, nggak ada perinciannya. Cuman Allah nyebut innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kalian memberikan amanah kepada mereka yang ahlinya. Ahlinya bagaimana? Tidak disebut rincinya di dalam Al-Quran. Nah, itu tugasnya ulama Bapak Ibu yang merinci bagaimana amanah yang dimaksud sama Allah dalam Al-Quran. Nah, maka para ulama melahirkan banyak sekali kitab yang merinci bagaimana kriteria pemimpin yang ideal menurut Allah atau juga menurut Rasulullah. Misalnya dalam kitab Ahkam As-Sultaniyah karangan Imam Mawardi Bapak Ibu, syarat yang pertama itu Islam, tidak boleh tawar-menawar. Dikutipkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, tidak boleh kita memilih pemimpin orang-orang kafir, bukannya orang-orang muslim. Nah, pertanyaannya Pak, boleh nggak kalau ada non-muslim yang menjadi pemimpinnya umat Islam? Bisa nggak terjadi dalam kehidupan kita? Dan bahkan pernah terjadi. Nah, kenapa? Hakikatnya bukan pada ayat itu, Pak. Hakikatnya ada dalam surat Ali Imran ayat 26 berkaitan dengan kekuasaan. Qulillahumma malikal mulki, itu hakikatnya. Bahwa manusia disuruh berusaha, iya, aspek syariat itu. Tapi Bapak Ibu di aspek hakikat Allah yang menjadi penentu. Contohnya lagi, seorang pemimpin itu harus salamatul aqdha, sempurna fisiknya, nggak boleh cacat.
Tapi boleh nggak terjadi kalau ada pemimpin kaum muslimin yang cacat? Bisa, dan faktanya pernah terjadi. Gus Dur. Kembali lagi kepada ayat tadi, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Ya, kita anggap ini orang bodoh, tampang deso, tampang boyolali lah yang mana. Ternyata sekarang udah jadi raja Jawa. Kita menganggap seorang itu dengan ilmu kita yang kecil ini, yang sedikit ini. Padahal kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, yang mustahil sekalipun, yang menurut kita nggak punya kapasitas, ya, tapi bisa jadi seorang penguasa. Ya. Perempuan itu dalam fikih Bapak Ibu, dalam syariat tidak boleh jadi pemimpin dalam syariat. Tapi sekali lagi hakikatnya ada dalam surat Ali Imran ayat 26. Kalau Allah sudah berkehendak, tu'til mulka man tasya, dia berikan kepada kekuasaan kepada siapapun yang dia kehendaki, meskipun itu adalah perempuan. Wa tu'izzu man tasya, dia muliakan perempuan itu kalau dia sudah mau kehendaki. Maka dulu Aceh punya Sultanah Nahrasiyah, Sultanah Safiatud Diyanah, perempuan. Padahal dalam syariat enggak kan? Enggak boleh kan? Itu Bapak Ibu. Allah pada saat seperti itu ingin menampakkan sifat qahriyahnya. Manusia, betul kamu disuruh untuk berusaha mewujudkan pemimpin yang paling ideal. Tapi hakikatnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, menurut agama kita, dalam memilih pemimpin itu bukan hanya usaha, tapi juga doa, ya kan? Doa. Bukan hanya usaha, kampanye sana, kampanye sini, ya, ngajak orang milih ini, milih itu. Bukan hanya itu, Pak. Tapi juga doa, karena yang menentukan pemimpin itu di atas sana itu Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruhnya kita berdoa, ya. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina syirarana. Ya Allah, jadikanlah orang yang terbaik di tengah kami menjadi pemimpin, ya. Walaupun menurut kita, dalam pandangan kita awam ini, Pak, dia yang paling nggak baik. Padahal yang tahu dalaman dia itu kan Allah. Nah, dia yang paling baik. Kita lihat, wah ini calon A ini mewah sekali, fasilitasnya, duitnya banyak. Tapi belum tentu itu yang paling baik buat masyarakat. Ya. Ternyata yang membiayai dia punya duit banyak itu oligarki. Ya. Nah, kita doa sama Allah supaya yang memilih, yang terpilih jadi pemimpin itu yang paling sayang kepada rakyat, yang paling takut kepada Allah, bukan yang paling takut kepada oligarki, sayang sama keluarga sendiri. Maka adalah doa seperti Allahumma la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, fahuwa fi kulli dzalika. Ini dia ya kuncinya. Insyaallah pertemuan akan datang kita mendalami ini aja, ya. Ini kita sentuh dikit saja penjelasannya pada kesempatan hari ini. Fahuwa fi kulli dzalika, dan dianya Allah dalam setiap keadaan hidup kita, fikil talhalataini, baik dalam dua keadaan tadi, ya, memberi, berarti Allah ingin menampakkan sifat baiknya, atau Allah mencegah dari apa yang kita minta, berarti Allah menampakkan sifat kemahaperkasaannya. Muta'arifun ilaika, dia kepingin kita mengenali dirinya dalam setiap keadaan kehidupan kita. Jadi intinya Pak, pola hubungan kita dengan Allah kan sebenarnya sesederhana itu. Kita butuh Allah sebagai as-somad kan. Allahus somad qul huwallahu ahad, itu ngaku. Ahad itu hanya sebatas pengakuan, Pak. Kita dan diminta deklarasikan itu sama Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau bilang saja Allah Subhanahu wa taala itu esa, udah selesai itu tauhidnya. Karena itu memang sebatas pengakuan saja.
Nah, tetapi Pak, aksi berikutnya dalam kehidupan kita itu Allah itu tempat kita bergantung kan. Allahu Samad, Qul huwallahu ahad, katakanlah dia itu esa. Oke, setelah dia esa, berarti tempat bergantung yang lain itu tidak terlalu kita hiraukan. Dulu kita bergantung sama orang tua. Kita punya keyakinan orang tua kita suatu hari pasti akan meninggalkan kita. Kita bergantung sama atasan-atasan kita itu boleh jadi suatu hari jabatannya lepas. Akhirnya tempat bergantung satu-satunya kita siapa? Allah. Nah, itu makna somadiyahnya Allah. Ya, Allahus Somad, Allah tempat kita bergantung. Nah, Bapak Ibu, pola hubungan kita dengan Allah itu ya tadi diberi, tidak diberi. Ya. Tidak semua doa kita diberi, tetapi hampir kebanyakan doa kita diberi sama Allah. Saat doa kita itu diberi, ya banyak-banyaklah Bapak Ibu menyaksikan sifat baiknya Allah sehingga muncul syukur. Ya. Nah, saat tidak diberi, jangan putus asa. Allah ingin beritahu yang determinan, yang dominan dalam kehidupan kita bukan apa yang kita inginkan, tetapi keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab fahuwa fi kulli dzalika muta'arifun ilaika. Allah pingin dalam keadaan apapun. Ya, sederhananya dalam dua pola tadi, diberi atau tidak diberi, kita sama-sama mengenali Allah Subhanahu wa taala. Selama ini Pak, kalau diberi alhamdulillah, kalau nggak diberi ngambek. Itu kan nggak mau kenalan dengan Allah itu, ya kan? Nah, jangan seperti itu ya. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali pembahasan seperti ini. Moga-moga dengan ini semua Bapak Ibu menjadi sarana bagi kita makin mengenal cara berinteraksinya Allah melalui pola kehidupan kita sehari-hari ya. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fadlun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.